Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai materi flux magnet dan juga gaya Lorentz. Yang pertama itu adalah flux magnet. Nah, garis-garis pada gaya magnet sendiri itu adalah sebuah visualisasi vektor medan magnet yang tidak pernah berpotongan dan kerapatannya itu menyatakan kekuatan magnet. Yang pertama yaitu mengenai sifat-sifat garis gaya magnet. Bisa kalian perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, sifat yang pertama yaitu gaya tarik magnet paling kuat terdapat pada kutub-kutubnya, yaitu pada kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, kutub utara itu yang berwarna merah dan kutub selatan yang berwarna biru. Nah, sifat yang kedua yaitu perhatikan terlebih dahulu arah panah yang ada pada gambar. Nah, di mana arah medan magnet itu akan menjauhi kutub utara dan akan mendekati kutub selatan. Dan sifat yang ketiga yaitu jika kutub sejenis itu akan saling tolak-menolak, dan jika kutubnya berlawanan akan saling tarik-menarik. Visualisasi 3 dimensi vektor medan magnet. Perhatikan gambar yang ada pada layar. B itu menunjukkan medan magnet. Perhatikan tanda lingkaran yang berwarna merah. Itu menunjukkan bahwa medan magnet akan keluar dari bidang gambar atau mendekati arah pengamat. Perhatikan tanda X yang berwarna merah. Itu menunjukkan bahwa medan magnet akan masuk ke bidang gambar atau menjauhi pengamat. Dalam percobaan Faraday menjelaskan bahwa jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnet yang menembus suatu permukaan tertutup akan ditulis berdasarkan persamaan, di mana flux magnet sama dengan B dikali A dikali cos theta, dengan B sendiri itu merupakan medan magnet satuannya Tesla dan A merupakan luas bidang satuannya meter persegi. Selanjutnya yaitu mengenai gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz atau F adalah gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Nah, gaya Lorentz sendiri ini merupakan suatu besaran vektor dan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kiri Fleming atau tegak lurus arus listrik dan juga medan magnet. Gaya Lorentz pada berbagai keadaan. Keadaan yang pertama itu pada penghantar berarus di medan magnet. Nah, gaya Lorentz pada penghantar berarus di medan magnet ini memiliki kaidah tangan kiri. Perhatikan gambar yang ada pada layar di mana jempol kiri itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya, telunjuk kiri itu menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah kiri itu menunjukkan arah arus listrik. Nah, dalam penghantar berarus di medan magnet ini memiliki sebuah persamaan dapat dituliskan di mana F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana gaya Lorentz dengan satuan Newton sama dengan kuat medan magnet dikali dengan kuat arus listrik dikali dengan panjang kawat dikali dengan sin theta, di mana theta itu merupakan sudut antara kuat arus listrik dan juga medan magnet. Yang kedua yaitu gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Nah, ini memiliki sebuah persamaan di mana F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta, di mana F itu merupakan gaya Lorentz dengan satuan Newton dan B itu merupakan medan magnet, Q itu merupakan besar muatan dengan satuan Coulomb, V itu merupakan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, dan sin theta sendiri itu merupakan sudut antara arus listrik dan juga lintasan muatannya.
Selanjutnya mengenai pengertian dari momen Koppel. Nah, momen Koppel itu merupakan sebuah momen gaya yang timbul akibat gaya Lorentz sejajar yang berlawanan arah pada dua simpul kumparan. Momen Koppel sendiri itu dapat dihitung dengan persamaan di mana tau sama dengan N dikali B dikali I dikali A dikali sin theta, di mana tau itu merupakan momen Koppel satuannya Newton meter, A itu merupakan luas penampang kumparan dengan satuan meter persegi, dan theta itu merupakan sudut antara B dan juga A atau medan magnet dan juga arah arus listriknya. Selanjutnya itu ada aplikasi dari gaya Lorentz. Yang pertama ada motor listrik. Nah, motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Adapun cara kerja dari motor listrik, yang pertama, arus listrik yang melewati medan magnet akan menimbulkan momen Koppel, dan momen Koppel akan menyebabkan kumparan berputar dan menggerakkan motor. Nah, yang kedua ada galvanometer. Galvanometer itu merupakan alat yang terdapat pada amperemeter dan juga voltmeter. Nah, galvanometer sendiri adalah komponen yang dapat mendeteksi arus listrik yang lemah. Yang ketiga ada relay. Relay adalah komponen yang terdiri atas kumparan yang dililit oleh besi. Adapun cara kerja dari relay yaitu kumparan yang diberi energi akan menimbulkan medan magnet. Nah, medan magnet akan menarik armatur berporos yang digunakan untuk mengungkit mekanisme saklar. Yang keempat ada speaker. Nah, speaker itu merupakan alat pengeras suara. Dan yang terakhir ada kereta maglev. Nah, kereta maglev ini merupakan kereta yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak menggunakan induksi magnet. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari gaya Lorentz. Contoh soal yang pertama. Kawat panjangnya 50 cm berada di dalam muatan magnet berkekuatan 20 Tesla. Apabila arus listrik yang mengalir pada kawat itu adalah 5 ampere, maka gaya Lorentz-nya sebesar. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa saja yang ada pada soal. Maka dapat dituliskan diketahui L sama dengan 50 cm. Kita ubah menjadi meter, maka kita tulis menjadi 0,5 meter. Dan B sama dengan 20 Tesla. Dan I sama dengan 5 ampere. Maka yang ditanyakan adalah F atau gaya Lorentz. Maka penyelesaiannya F sama dengan B dikali I dikali L. Tinggal kita masukkan saja apa yang diketahuinya. Maka F sama dengan 20 dikali 5 dikali 0,5. Maka F-nya sebesar 50 Newton. Contoh soal yang kedua. Suatu alat memiliki kekuatan medan magnet sebesar 5 Tesla dan panjang kawatnya 100 cm sehingga menghasilkan gaya Lorentz sebesar 40 Newton. Maka kuat arus yang digunakan alat itu adalah diketahui bahwa B sama dengan 5 Tesla dan L sama dengan 100 cm. Maka kita ubah ke dalam bentuk satuan meter menjadi 1 meter. Dan F atau gaya Lorentz sama dengan 40 Newton. Dan yang ditanyakan adalah kuat arus atau I sama dengan. Maka dapat ditulis penyelesaiannya menjadi F sama dengan B dikali L. Karena F-nya sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan saja 40 sama dengan 5 dikali I dikali 1. Jadi I sama dengan 8 ampere. Contoh soal yang ketiga. Di dalam magnet homogen 0,016 Tesla
Diletakkan kawat lurus panjang 80 cm yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Jika arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus, maka besar gaya pada kawat adalah. Diketahui bahwa B sama dengan 0,016 Tesla dan L sama dengan 80 cm atau dapat kita ubah menjadi 0,8 meter dan I sama dengan 10 ampere. Karena arah arus dan arah medan magnet saling tegak lurus, maka theta sebesar 90 derajat. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz, yaitu F sama dengan. Maka penyelesaiannya dapat kita tulis menjadi F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Tinggal kita masukkan saja F sama dengan 0,016 dikali 10 dikali 0,8 dikali sin theta. Nilai sin theta adalah sin 90. Nilai sin 90 adalah 1. Maka nilai F sama dengan 0,128 Newton.